demo di depan kantor Gubernur Banten dan juga FPI mendesak untuk cabut izin PSN PIK 2. Seperti apa mungkin Gus Rofi sendiri menanggapinya? Ya, demo menyampaikan pendapat di muka umum itu boleh, dengan catatan sebelum demo atau pas demo harus tahu permasalahannya. Minimal tahu apa itu PSN PIK dan apa itu proyek PIK. Nah, PSN PIK itu adalah luasnya sebesar 1.754 hektar ya. Ini PSN PIK. Tanahnya siapa? Tanahnya Kementerian Kehutanan yang selama ini tidak dikelola dengan baik. Di situ ada rawa-rawa, ada empang, ada macam-macam lah. Dan tanah ini tidak menghasilkan pendapatan asli daerah. Jadi tanah ini akhirnya ditetapkan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yai Ma'ruf Amin sebagai PSN. Kenapa kok ditetapkan PSN? Agar tanah ini menghasilkan kemaslahatan, menghasilkan kebaikan, sehingga dengan tanah ini dipinjam pakai ya atau dikelola oleh pihak swasta, tapi negara tidak ada biaya sama sekali. Biayanya siapa yang nanggung? Ya pihak swasta. Tapi sama pemerintah dikasih garis besar, tidak boleh dibangun perumahan seperti yang terjadi di proyek PIK. Nah, kalau proyek PIK itu kenapa dibangun perumahan, dibangun pertokohan? Karena proyek PIK itu mendapatkan tanah dari hasil jual beli berdasarkan kesepakatan. Harganya bagaimana? Ya sesuai NJOP atau di atasnya NJOP. Seingat saya, PIK tidak pernah melakukan pembelian di bawah NJOP. Nah, para pendemo, mau itu kiai, ustadz, habaib, mau siapapun silahkan, mau santri silahkan, mau orang umum silahkan, tapi harus paham dulu. Jangan sampai demo tidak mengerti. Nah, kemarin PJ Gubernur, ya maklum lah, PJ Gubernur kan baru menjabat katanya 1 minggu waktu menerima demo. Tapi yang pasti sebagai seorang pemimpin, PJ Gubernur patut diacungi jempol karena tidak membiarkan pendemo itu berbicara di luaran, diterima gitu. Itu sih. Nggak ada masalah, silakan aja mau demo, mau unjuk rasa, karena itu memang dilindungi undang-undang. Yang penting jangan anarkis, ya, jangan menghujat, jangan memaki. Nah, yang paling penting harus tahu permasalahannya. Kenapa kok harus membatalkan? Makanya MUI waktu di Mukernas merekomendasikan itu dibatalkan. Ya, saya sebagai seorang santri biasanya kan sebelum membatalkan sesuatu itu kan harus ada kajian dulu, harus ada tabayun, harus ada klarifikasi. Supaya apa? Supaya keputusan itu bisa diterima dan masuk akal. Lah wong nggak ada kajian, nggak ada klarifikasi kepada pemerintah yang menetapkan PSN, terus kemudian kepada siapa? Kepada pihak swasta yang dipercaya untuk mengelola. Coba kalau PSN PIK itu Mas, kemudian kan di situ kan untuk hutan lindung, penghijauan itu kan harus dikembangkan tuh di PSN PIK itu. Makanya dilarang untuk bangun perumahan gitu loh. Termasuk contoh mangrove 91 hektar yang sekarang nih, kan ini belum diapak-apakan nih PSN PIK. Nah, itu di master plan-nya PIK itu, PSN itu harus 500 hektar lebih pohon mangrove itu harus ditanam sebanyak itu. Nah, masalah enggak ini gitu loh. Nah, mungkin persepsinya masyarakat pendemo bahwa PSN ini adalah untuk yang proyek PIK kayak bangun-bangun perumahan, toko dijual. Nah, itu salah pahamnya di situ. Saya kira itu gitu. Kemarin Gus, perwakilan pendemo juga bilang proyek ini proyek perusahaan lingkungan. Dan Banten sendiri nantinya bakal jadi PIK 2 lagi gitu Gus. Apa, Gus? Nah ya, makanya ini kan nggak paham tuh dari pertanyaan jenengan aja pendemo mengatakan ini merusak lingkungan. Merusak lingkungan di mana? Sekarang misalnya nih,
sebagian tanah dibuat taman safari nih. Nah, saya tanya, taman safari itu tempatnya kayak gurun pasir atau banyak hutan-hutan? Coba taman safari. Banyak hutan-hutan kan? Justru hutannya makin harus dilebatkan. Karena hewan-hewan itu akan merasa enak, nyaman, tentram. Satu, terus para wisatawan juga membutuhkan tempat yang teduh. Nomor 3 adalah ada orang nggak yang ngelola di taman safari ini, contoh nih. Pasti ada yang mengelola. Siapa? Manusia. Bentuknya manusia. Di mana manusianya? Bisa aja yang ada di sekitar PIK itu yang akan menjadi pegawai, staf, karyawan, sehingga pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan dengan baik dan lapangan kerja akan tercipta. Itu kalau taman safari. Belum nanti misalnya motocross, di samping-sampingnya itu ada mangrove misalnya, ditanamin mangrove. Pokoknya yang sekarang 91 hektar mangrove itu di master plan-nya PSN PIK itu harus tercipta 500 hektar lebih. Jadi penghijauannya semakin dilebatkan, terus kemudian airnya ditata. Contoh ya, ini nggak berbicara PSN, saya berbicara proyek PIK di Sungai Tahang. Sungai Tahang itu mas, dulu tempat prostitusi, jorok jelek. Coba sampean ke Sungai Tahang itu, kayak sungainya di luar negeri. Jadi samping-sampingnya itu ditata rapi, sungainya bersih gitu loh. Nah jadi PIK ini sebenarnya banyak membantu untuk kemaslahatan, termasuk menciptakan lapangan kerja tadi, termasuk akan pendapatan asli daerah dari karcis, dari parkir, dari ya tiket dan lain-lain itu akan masuk gitu loh. Nah kalau tanah yang 1.700 dibiarkan begitu saja yang berbentuk rawa-rawa empang, terus mau jadi apa Indonesia ini? Nah di sana memang diperlukan tempat-tempat penghijauan yang sangat layak. Kamu lihat nih, Ancol, Taman Mini Indonesia ketinggalan sudah sama PIK. Animo pengunjung, animo wisatawan kan begitu. Nah makanya Jakarta yang penuh ini harus bergeser ke sana. Nah, ketika bergeser ini bagaimana yang sekiranya memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat luas khususnya yang ada di daerah situ gitu loh. Itu. Terus bagaimana Gus? Mereka mengklaim kalau ini pengurukan dulu baru izin. Seharusnya kata mereka izin dulu baru pengurukan. Enggak berani mas. Jadi perusahaan besar ini berbicara proyek PIK apa PSN. Kalau berbicara proyek PIK yang pasti, apalagi ini kan perusahaan besar mau bikin perumahan, nggak mungkin lah kalau amdalnya nggak diberesin, tata ruangnya nggak diberesin, izin-izinnya nggak diberesin, lalu kemudian dia nguruk, lalu kemudian dia bangun, terus kemudian IMB nggak keluar, kan bahaya. Sepanjang yang saya ketahui, kebetulan saya komunikasi dengan bagian yang ngurusi perizinan tersebut, itu semua dipenuhi semua, nggak ada masalah. Nanti teman-teman tak suruh baca deh WA-nya. Nggak ada masalah, nggak berani mas perusahaan besar, jangankan gitu, perusahaan kecil aja untuk membangun perumahan elit atau toko yang itu akan dijual ke konsumen, pasti dia harus memenuhi izin-izinnya. Sebab kalau nggak begitu, begitu bangun, begitu sudah diuruk, ternyata nggak diberi izin, ya hancurlah perusahaan itu. Berarti Gus Rofi menegaskan kalau proyek ini sudah sesuai SOP Gus ya? Oh iya, proyek PIK itu sudah sesuai dengan SOP, perizinannya, tata ruangnya. Kalau isu-isu yang beredar misalnya Menteri APR misalnya, Mas Nusron Wahid akan mengkaji ulang, nggak masalah, bagus. Justru dengan evaluasi itu akan semakin bagus dan itu akan menjadi apa ya? Menjadi contoh bahwa untuk membangun sebuah proyek itu memang harus semuanya harus clear, perizinannya, tata ruangnya, amdalnya semua harus clear, nggak boleh asal-asalan gitu. Gus, tadi kenapa artinya banyak ulama justru berkeinginan menolak semuanya kompak nih? Artinya apa dibalik ini Gus? Ulama yang mana? Tanggal 6 itu ada pertemuan Kiai-Kiai Banten dengan seorang profesor, doktor, mantan ketua umum ormas terbesar. Kemudian tanggal 9 juga ada pertemuan MUI seluruh provinsi Banten juga.
Makanya kalau kita berbicara ulama, ulama itu kan banyak. Ada ulama kultural, ada ulama struktural, kan begitu. Nah sekarang saya mau tanya, selama ini yang demo-demo ini, apakah mereka ini warga yang terdampak atau yang ada di sekitaran itu, gitu loh. Ini penting. Yang di sini fan-fan aja, termasuk yang menjual tanah nih. Yang menjual tanah bahagia, bisa umroh, bisa haji, kan gitu. Kalau hanya seorang yang bernama SD nih, lalu kemudian dia teriak-teriak, saya memaklumi. Kenapa? Karena dia punya tanah di situ, ingin dibeli gitu loh. Tapi karena dia nawarkannya terlalu mahal, nggak masuk akal, ya nggak dibeli. Nah, dari orang kecewa ini, lalu kemudian memprovokasi warga masyarakat di sana, diketawain jadinya. Makanya saya selalu berbicara dalam rangka untuk menyelamatkan kiai-kiai saya, guru-guru saya, jangan sampai mendapatkan informasi-informasi yang sesat, yang tidak tanggung jawab itu. Makanya kami insya Allah memfasilitasi kiai-kiai. Karena di ngaji kami sebagai seorang muslim, ketika ada problem, ada masalah di tengah masyarakat, ya kita berkomunikasi, ya kita tabayun gitu loh. Nah ini yang saya lakukan antara pemerintah, pengelola swasta yang dipercaya oleh negara untuk mengelola tanah tersebut, dengan siapa? Dengan kiai-kiai yang di sekitar situ. Apa? Ayo curhatnya. Misalnya, oh ada tanah yang dirampas, oh ada tanah yang digusur, oh ada tanah yang diuruk, nggak dibayar, yang begini-begini. Monggo silakan. Dan itu sudah pernah saya sampaikan. Dan sampai detik ini kami belum pernah mendapatkan data itu. Jadi saya sampaikan ke kiai, ustadz yang sudah ketemu saya, monggo kalau misalnya ada tanah yang tidak dibayar, tanah yang digusur, tanah yang dirampas, atau ada yang diancam nih, ditekan untuk menjual tanahnya, hubungi kami. Kantor saya kan jelas, teman-teman wartawan kan sudah sering tuh ke restoran saya Rawon Bidadari itu kan. Jadi silakan datang, kami bantu, kami komunikasikan gitu loh. Hidup di dunia ini nggak ada yang tidak bisa dikomunikasikan gitu. Daripada teriak-teriak nggak jelas, kan mending apa? Ayo kita kumpul, kita diskusi apa yang menjadi masalah, apa yang, oh perizinannya, yang katanya, oh amdalnya, kan tinggal pik, mas mana izin amdalnya, mas mana izin tata ruangnya, kan tinggal gitu aja. Daripada ngomong salah, nanti malah diketawain ketika itu sampai ditunjukkan. Intinya perusahaan besar tidak akan gegabah atau melanggar hukum, apalagi sampai merampas, menggusur, mengancam, itu bahaya. Oke. Ya, paham? Ada nggak pertanyaan lagi?